Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Lum'atul I'tiqad. Sekarang kita masuk ke syarah tentang Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Di situ dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, as-sahabiyyu, siapa itu sahabat? Man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Bismillah, kita lanjut. Sahabi, dia adalah man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Dia adalah yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Wa mata 'ala dzalik, dan wafat di atas hal itu. Ini dia sahabat. Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ashabil anbiya'i, sebagaimana sudah berlalu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, al-hadits rawahu al-Bukhari wa ghairuhu. Wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi, dia adalah afdalu ashabil anbiya, seutama-utama sahabat para nabi, atau sahabat-sahabat para nabi yang paling utama. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah di masaku. Wa afdalus sahabati al-muhajiruna li jam'ihim bainal hijrati wan nusrati thumma al-ansar. Lalu wa afdalul muhajirin al-khulafa'u al-arba'atu ar-rasyidun Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin di situ, afdhalus sahabati al-muhajirun, sahabat yang paling utama adalah sahabat al-muhajirun. Mereka adalah yang hijrah bersama Nabi. Kenapa? Li jam'ihim, karena mereka menggabungkan bainal hijrati wan nusrati, antara hijrah bersama Nabi wan nusrati, dan memberikan pertolongan. Tsummal ansaru, kemudian al-ansar. Ya, Masya Allah, udah habis. Wa afdalul muhajirin, dan dari al-muhajirin yang paling utama adalah al-khulafa'u al-arba'atu ar-rasyidun. Ya, dan ini udah kita bahas ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan di sini akan dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin biografi secara singkat. Fa Abu Bakrin huwa as-siddiq, ya, dia adalah Abu Bakar as-Siddiq. Nama asli beliau kan Abu Bakar, itu kunyah. Nama beliau siapa? Abdullah ibnu Utsman ibni Amirin min Bani Taimin ibni Murrata ibni Ka'bin. Jadi seorang harus tahu, apalagi penuntut ilmu, kalau ditanya siapa nama aslinya Abu Bakar, aduh nggak tahu Ustaz. Tapi kalau ditanya siapa pemain sinetron ini, siapa pemain aktor ini, siapa pemain bola ini, nomor 1 dijawab. Kalau ditanya siapa nama asli Abu Bakar, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lainnya. Setelah para nabi dan para rasul, maka Abu Bakar lah yang terbaik. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir min Bani Taim, ya, beliau dari Bani Taim. Ibni Murrata ibni Ka'bin. Beliau di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin, awwalu man amana bi Rasul sallallahu alaihi wasallam minar rijali. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Rasul dari kalangan lelaki. Jadi lelaki yang paling pertama yang mengimani Rasul dia Abu Bakar. Tapi perempuan siapa? Khadijah, istri beliau, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibuhu fil hijrati, ya, Abu Bakar adalah yang menemani Nabi di dalam hijrah. Wa naibuhu fis salati wal haji, yang menggantikan Nabi dalam salat dan haji. Wa khalifatuhu fi ummatihi, dan khalifahnya Nabi pada umatnya Nabi. Yang khalifah pertama Abu Bakar. Aslama ala yadayhi khamsatun minal mubashshirina bil jannati, Utsmanu wa Zubairu wa Talhatu wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Kata Syekh Ibnu Utsaimin di situ, aslama ala yadayhi, masuk Islam melalui kedua tangan Abu Bakar ada 5 dari orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Aslama ala yadayhi, masuk Islam melalui kedua tangan Abu Bakar, yaitu 5 dari orang-orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Siapa saja yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar, dan mereka adalah yang dijamin masuk surga, ya, minal mubasysyarina bil jannati, dijamin masuk surga. Tapi mubasysyarin kan artinya diberikan kabar gembira dengan surga. Bisa juga diartikan dijamin masuk surga, yaitu sahabat Utsman, ya, masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar, dan Utsman dijamin masuk surga. Zubair, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd bin Abi Waqqas. Maka itu adalah 5 sahabat yang dijamin masuk surga dan masuk Islam melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum jami'an. Tufiya fi Jumadal akhirati,
wafat pada bulan Jumada al-Akhirah. Ya, kalau dia cinta kepada para sahabat, ini dia hafal. Cinta kepada Nabi dia hafal. Mungkin kalau anda tanya kapan lahir Nabi aja, mungkin ada yang nggak tahu ini. Ini muka-muka udah pada senyum-senyum, takut ditanya ini. Ant ya akbar, mata wulidan Nabi? La tadri? Kaif Mas Akbar? Kapan antum lahir Mas Akbar? Iya. Bulan? Tahu. Sedangkan kita apa? Harus mencintai Nabi lebih daripada diri kita. Berarti kita belum mencintai Nabi lebih daripada diri kita. Kapan lahirnya Khalil? 12 Rabiul Awal. Ahsan, tahun gajah ya. Barakallahu fiik. Ya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu fi Jumadal Akhirati. Yang lain pada selamat aja ini dia Mas Akbar. Bukan Mas Akbar doang yang nggak tahu. Ana tahu ini, ada aja yang nggak tahu ini. Tapi insya Allah tahu semula ya kan ya. Mas Akbar lupa ini. Sanata 13 minal hijrah. Beliau tuwfiya, wafat. Tadi ana bilang tuwfiya apa terjemahannya? Wafat kan? Ya, ana takutnya salah-salah terjemahin. Ana takutnya tadi ana kira lahir. Ana terjemahinnya. Wafat pada Jumadal Akhirah tahun 13 Hijriah. Umur beliau an 63 sanatan, 63 tahun umur beliau. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa haula'il khamsatu ma'a Abi Bakrin wa Ali bin Abi Talib wa Zaid bin Harithata humus samaniyatul ladina sabaqun nasa bil islami. Qalahu Ibnu Ishaqin, yakni minadz dzukuri ba'da risalati. Perhatikan. Wa haula'il khamsatu, dan mereka ini yang 5, siapa itu? Utsman, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair. Enggak ada Zubair sekarang ya? Mana Zubair ya Yusuf? Kita ngomong. 5 itu ma Abi Bakar 6. Wa Ali bin Abi Talib 7. Wa Zaid bin Harithah 8. Humus samaniyah, mereka adalah 8 orang alladzina sabaquna an-nasa bil Islam, yang mendahului manusia dengan masuk Islam. Kata oleh Ibnu Ishaq, maksudnya apa? Minadz dzukuri ba'da risalah, dari kalangan lelaki setelah kerasulan, yaitu diutus menjadi rasul. Itu sekilas tentang Abu Bakar. Kemudian Umar, ya antum bisa baca itu kisah Khulafaur Rasyidin. Kalau antum, Ustaz malas, Ustaz bosan, antum beli buku Khulafaur Rasyidin Abu Bakar yang untuk anak-anak. Dah nggak apa-apa itu. Ketawa Abdul Halim kan. Ada itu yang buat anak-anak kecil segini. Itu nggak ngebosenin. Awalnya yang paling penting antum suka dulu. Ya mungkin kalau memang buku yang benar-benar untuk dipelajari itu memang agak sedikit membosankan. Orang yang malas buku, baca buku tambah bosan lagi. Antum beli yang buat anak-anak lah, bas. Kemudian baca kisah para tabi'in. Baca kisah para pejuang, pahlawan-pahlawan Islam. Buku sekarang udah banyak modelnya.
Kalau misalnya dia punya uang lebih kan, dia beli buku-buku itu, kemudian ditaruh di sini, nanti siapa yang mau baca bisa baca, masya Allah itu nikmat. Nanti pahala mengalir, membuat orang semangat. Ya. Kakinya Ahan, kakinya Ahan. Wa Umaru huwa Abu Hafsin Al-Faruq. Kaki Ahannya. Kakinya. Ahan. Halo. Umar bin Al-Khattabi min Bani Adi ibni Ka'bi ibni Lu'ay. Beliau adalah Abu Hafs Al-Faruq, julukan beliau. Umar bin Khattab min Bani Adi bin Ka'b bin Lu'ay. Aslama fi sanati sadisati minal bi'thati ba'da nahwi arba'ina rajulan wa ihda asyrata imra'atan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu aslama fi sanati sadisati minal bi'thah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Nabi SAW diutus umur berapa tahun? Habli? 40. Berarti tahun ke-6 dari kenabian, ketika Nabi umur berapa? Habli? Ketika umur Nabi berapa berarti? 40 tambah 6, 43. Astagfirullah, Habli. Antum ada Tasya itu 40 tambah 6 berapa Tasya? Kayak ya. 40 tambah 6 berapa, Faruk? 46. Oke. Ba'da nahwi arba'ina rajulan, ya setelah sekitar 40 laki-laki, wa ihda asyrata imra'atan, dan 11 perempuan. Jadi setelah 40 laki-laki masuk Islam dan 11 perempuan masuk Islam, barulah di situ Umar masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, fa farihal muslimuna bihi wa dhahara al-islamu bi Makkah ba'dahu. Fa farihal muslimuna bihi, maka senanglah kaum muslimin dengannya, itu dengan Umar. Wa dhahara al-islamu bi Makkah ba'dahu, dan nampaklah Islam di Mekah setelahnya. Istakhlafahu Abu Bakrin 'ala al-ummati faqama bi'a'ba'il khilafati khairal qiyami ila an qutila syahidan fi dhil hijjati sanata 23 lil hijrah an 63 sanatan. Istakhlafahu Abu Bakrin, ya ditunjuk sebagai pemimpin. Istakhlafahu, ditunjuk sebagai pemimpin oleh Abu Bakar atas umat. Setelah Abu Bakar lalu kemudian Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Faqama bi'aba'il khilafati khairal qiyami, maka Umar qama, menunaikan, bi'aba'il khilafah, tugas-tugas khilafah khairal qiyami, dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik penunaian, gitu kan, dengan sebaik-baiknya saja antum terjemahkan. Ila an qutila syahidan, sampai beliau dibunuh syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah, dan beliau wafat pada tahun 60 dan beliau wafat ketika beliau umur 63 tahun. Itu tentang Umar. Wa Utsman huwa Abu Abdullah Dzunnuraini, Utsmanu ibnu Affan min Bani Umayyah ibni Abdi Syamsin ibni Abdi Manafin. Aslama qabla dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam daral Arqami.
Utsman huwa Abu Abdullah Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Kenapa beliau dijuluki Dzunnurain? Kenapa? Ahsan ya Nadif, Masya Allah, barakallah. Menikahi dua anak Rasulullah. Antum suka baca sirah Nadif? Atau dengar sebelumnya? Nadif, suka baca sirah? Atau dengar? Dengar, ahsan. Ya nggak apa-apa. Ya antum beli itu buku. Nanti pulang kan mau ke sini, sebelum ke sini bilang Abi Umi gitu kan. Alfi pengen beli buku sejarah. Lah iya. Itu biar antum enggak bosan. Di sini ya bosan tinggal baca. Itu sejarah. Utsman bin Affan min Bani Umayyah bin Abdi Syams ibni Abdi Manaf. Kapan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam? Aslama qabla dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam. Beliau masuk Islam sebelum masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Darul Arqam. Kana ghaniyan sakhiyan. Ya, Utsman adalah sosok yang kaya dermawan. Ghani, kaya, sakhi, dermawan. Tawallal khilafata ba'da Umar bin al-Khattab bittifaqi ahli syura ila an qutila syahidan fi dhil hijjati sanata khamsin wa thalathina lil hijrah an tis'ina sanatan ala ahadil aqwali. Tawallal khilafata, ya beliau memimpin khilafah ba'da Umar bin al-Khattab, setelah Umar bin Khattab, bittifaqi ahli syura, dengan kesepakatan ahli syura. Siapa saja ahli syura nanti ada dijelaskan. Ila an qutila syahidan, sampai beliau dibunuh syahid pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriah, dan beliau wafat ketika umur beliau antis'ina sanatan, 90 tahun. Ala ahadil aqwal, ya menurut salah satu pendapat. Kemudian Ali wa huwa Abul Hasani Ali bin Abi Talibin wasmu Abi Talibin Abdu Manafi ibni Abdul Muttalibi awwalu man aslama minal ghilmani a'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayata yawma Khaybarin fafatahallahu ala yadayhi. Ali, dia adalah Abu Husain Ali bin Abi Talib, wasmu Abi Talib, nama Abu Talib adalah Abdu Manaf bin Abdul Muttalib. Awwalu man aslama minal ghilmani, beliau adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil. Gulam, jamannya apa? Gilman. A'tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rayata, Rasulullah memberikan kepadanya rayah, panji. Apa bahasa lain dari panji? Bendera. Yauma Khaybarin, pada perang Khaybar. Fafatahallahu ala yadayhi, maka Allah membuka melalui tangannya. Ya, Ali bin Abi Thalib menaklukkan, memenangkan melalui kedua tangan Ali. Wa buyi'a bil khilafati ba'da qatli Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Fakana huwal khalifatu syar'an ila an qutila syahidan fi Ramadhan sanata 40 lil hijrah an 63 sanatan. Buyi'a bil khilafah, ya Ali dibaiat dengan khilafah setelah dibunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Fakana huwal khalifatu syar'an, maka Ali adalah khalifah secara syariat sampai dibunuh syahid pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, dan beliau wafat ketika umur 63 tahun. Wa afdalu haula'il arba'ati Abu Bakrin, thumma Umaru, thumma Utsmanu, thumma Aliun, dan yang paling utama dari keempat ini adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Li hadits Ibnu Umar, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan tuh harakatnya. Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Utsman ibn Affan.
Hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kunna nukhayyiru, dahulu kita mengutamakan di antara manusia. Nukhayyiru itu mengutamakan. Dahulu kami mengutamakan di antara manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanukhayyiru Abu Bakrin. Maka kami mengutamakan pertama Abu Bakar, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi? Ali, ya, sebagaimana yang sebelumnya di matan. Ya, nukhayyir maknanya nufaddil, ya, mengutamakan. Wali Abi Dawud, dan dari Abu Dawud, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, ya, tadi itu riwayat Bukhari, sekarang Abu Dawud. Afdalu ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman. Ya, dari riwayat Abu Dawud, kunna naqulu, dahulu kita mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, afdalu ummatin Nabi, seutama-utama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Zada at-Tabarani fi riwayatin fayasma'u dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Zada at-Tabarani, ya, ditambah oleh Tabarani dalam suatu riwayat. Apa tambahan Tabarani? Fayasma'u dzalika an-nabiy, maka didengar hal itu oleh Nabi. Ya, para sahabat mereka mengatakan umat yang paling utama setelah nabinya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sampailah berita atau perkataan para sahabat tersebut kepada Nabi. Fala yunkirhu, dan Nabi tidak mengingkarinya, berarti benar. Hadza wa lam ajidil lafdha alladhi dzakarahu al-muallifu bi ziyadati Ali bin Abi Thalib. Ya, hadza wa lam ajidil lafdha, pensyarah mengatakan ini, dan aku tidak menjumpai lafaz yang disebutkan penulis dengan penambahan Ali bin Abi Thalib. Ya, penulis tadi kita sudah baca di pertemuan sebelumnya ditambah oleh Ali bin Abi Thalib, tapi di sini pensyarah Syekh Ibnu Utsaimin beliau belum menjumpai lafadznya. Kemudian wa ahaqquhum bil khilafati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, yang paling berhak di antara mereka dengan khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Li'annahu afdaluhum wa asbaquhum lil islami. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة ولأن الصحابة أجمعوا على تقديمه ومبايعته. Dan lihat, berulang lagi, wala yajma'uhumullahu ala dhalalatin. Yang paling berhak dengan khilafah setelah Nabi adalah Abu Bakar, li'annahu afdaluhum, karena bahwa Abu Bakar yang paling utama di antara mereka, di antara para sahabat. Wa asbaquhum lil islami, dan yang paling mendahului mereka masuk ke dalam Islam. Wa li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddamahu fi shalah, dan juga karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Abu Bakar dalam salatnya ketika beliau memiliki uzur, maka memerintahkan Abu Bakar untuk mengimamkan. Wa li anna as-sahabata ajma'u 'ala taqdimihi wa mubaya'atihi, dan para sahabat bersepakat atas didepankannya Abu Bakar dan dibaiatnya Abu Bakar. Wala yajma'uhumullahu ala dhalalatin, dan Allah tidak akan menyatukan mereka di atas kesesatan. Nah, itu hadis, ada nanti akan disampaikan dalilnya. Allah tidak akan menyatukan suatu kaum di atas kesesatan. Gak mungkin satu kaum itu semuanya sesat. Maka ketika ada kesepakatan suatu kaum, pasti itu benar. Karena kalau keliru berarti menyelisih kaidahnya. Karena kaidahnya apa? Allah tidak akan menyatukan suatu kaum di atas kesesatan. Pasti kalau udah sepakat benar. Tsumma Umaru, ya, kemudian yang paling berhak dengan khilafah setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Li'annahu afdalus sahabati ba'da Abi Bakrin wa li'anna Aba Bakrin ahida bil khilafati ilaihi. Ya, kemudian Umar, karena bahwasanya Umar adalah sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar, karena bahwasanya juga Abu Bakar ahida, memilih bil khilafati ilaihi, memilih khilafah kepadanya, kepada Umar. Ya, Abu Bakar memilih khilafah kepada Umar.
Setelah Umar, thumma Utsman, kemudian Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, li fadlihi wa taqdimi ahli syura lahu. وهم المذكورون في هذا البيت علي وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة. Setelah Umar adalah Utsman yang berhak dengan khilafah. Li fadlihi, karena keutamaan Utsman, wa taqdimi ahli syura lahu, dan didepankan oleh ahli syura. Ya, ahli syura mengedepankan lahu Utsman. Wa humul madhkuruna fi hadzal bait. Ya, siapa itu ahlu syura? Mereka adalah yang disebutkan dalam bait ini: Ali, Utsman, Sa'ad, Talha, kemudian Zubair, kemudian Dzu Auf, ya Abdurrahman bin Auf. Rijalul masyurah. Mereka adalah ahlu syura. Ya, dari keenam ini, Ali, Utsman, Sa'ad, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, mereka memilih Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi khalifah setelah Umar. Setelah Utsman, thumma Ali radhiyallahu ta'ala anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi alaihi. Kemudian Aliun, karena keutamaan Ali dan kesepakatan orang di masanya, penduduk di masanya atas Ali, ya. Orang di masanya sepakat bahwa Ali yang menjadi khilafah setelah Utsman. Wa haula'il arba'atu humul khulafa'ur rasyiduna al-mahdiyuna. Ya, mereka empat ini adalah para khulafa yang lurus, yang diberikan petunjuk, yang alladzina qala fihimun nabiyyu, yang dikatakan pada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin. Siapa al-khulafa'ir rasyidin? Empat ini: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelah sepeninggalku itu berlangsung selama 30 tahun. Dan ini sudah kita katakan di awal pada matan, menunjukkan kebenaran kenabian sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya apa yang dikatakan oleh Nabi bukan ucapannya sendiri, tapi adalah wahyu. Dan benar, khilafah terjadi setelah sepeninggalnya Nabi itu berlangsung selama 30 tahun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Qala al-Albani isnaduhu hasan. Fakana akhiruha khilafat Ali. Hakadha qala al-muallif. Wa ka'annahu ja'ala khilafat al-Hasani tabi'atan li abihi. Aw lam ya'tabirha haitsu innahu tanazala anha. Fakana akhiruha khilafat Ali. Yang terakhirnya adalah kepemimpinan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, khilafah Ali. Hakadha qala al-muallifu, seperti ini yang dikatakan oleh penulis di matan tadi. Ya, sebenarnya nanti ada Hasan, tapi ada dua kemungkinan kenapa penulis tidak menyebutkan Hasan. Kemungkinan pertama, wa ka'annahu ja'ala khilafatal Hasani tabi'atan li abihi. Hasan, ya cucu Nabi, Hasan bin Ali, anaknya Ali radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Seakan-akan penulis menjadikan kepemimpinan Hasan tabi'atan li abihi, mengikuti bapaknya. Ya, jadi kan di matan penulis mengatakan yang terakhir apa? Khilafahnya Ali. Khilafah setelah sepeninggal Nabi berlangsung selama 30 tahun. Terakhirnya adalah Ali. Padahal ada Hasan di situ, dan di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, maka seakan-akan penulis menjadikan khilafah Hasan itu mengikuti bapaknya. Udah diikuti saja ke bapaknya. Berarti diakhiri khilafah dengan bapaknya, Ali. Aulam ya'tabirha, atau penulis tidak menganggap khilafah Hasan. Kenapa? Haitsu innahu tanazal anha, yang dimana sesungguhnya Hasan mengundurkan dari kepemimpinan. Ya, kalau antum baca sirah itu Hasan mengundurkan dari kepemimpinan. Ada sejarahnya di situ. Sehingga diakhiri oleh khilafah Ali.
Perhatikan di sini, kapan khilafah Abu Bakar berlangsung, berapa tahun, Umar berapa tahun, Utsman berapa tahun, Ali berapa tahun. Seorang perlu mengetahuinya. Fa khilafatu Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, khilafahnya Abu Bakar berlangsung selama sanatani wa thalathatu ashhurin wa tis'u layalin. Berlangsung selama sanatan. Berapa sanatan? 2 tahun. Wa thalathatu ashhur. Berapa salah satu ashhur? 3 bulan. Wa tis'u layalin, dan 9 hari. 2 tahun, 3 bulan, 9 hari. Min 13 Rabi'al Awwali sanata 11 lil hijrati ila di situ ila 22 Jumadal akhirati sanata 13 lil hijrah. Beliau menjadi khilafah dari 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah sampai 22 Jumadal Akhirah tahun 13 Hijriah. Maka Abu Bakar menjadi khilafah berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, 9 hari. Wa khilafatu Umar radhiyallahu ta'ala anhu 10 sanawatin wa 6 ashhurin wa 3 ayyamin. Khilafah Umar berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan, 3 hari. Min 23 Jumadal akhirati sanata 13 lil hijrati ila 26 Dzul Hijjati sanata 23 lil hijrah. Dari tanggal 23 Jumadal Akhirah tahun 13 Hijriah sampai 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Jadi berlangsung selama 10 tahun 6 bulan 3 hari. 10 tahun 6 bulan 3 hari. Wa khilafatu Utsman 12 sanatan illa 12 yawman min wahid Muharram sanata 24 lil hijrah ila 18 Dzul Hijjati sanata 35 lil hijrah. Khilafah Utsman berlangsung selama 12 tahun illa 12 yawman, kurang 12 hari. Ya, 12 tahun kurang 12 hari. Dari 1 Muharram tahun 24 Hijriah sampai 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Wa khilafatu Ali radhiyallahu ta'ala anhu 4 sanawatin wa 9 ashhurin. Khilafahnya Ali berlangsung selama 4 tahun 9 bulan. Min 19 Dzulhijjah sanata 35 wa 30 lil hijrah ila 19 Ramadan sanata 40. Ya, dari 19 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah sampai 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Famajmu'u khilafati haula'il arba'ati 29 sanatan wa 6 ashhurin wa 4 ayyamin. Thumma buyi'al Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma yawma mata abuhu Ali fi Rabi'il Awwali sanata 41 lil hijrah. Sallama al-amra ila Muawiyah. Famajmu'u khilafati haula'il arba'ati, maka total khilafah 4 ini 29 sanah, 29 tahun, wa 6 ashhurin, 6 bulan, wa 4 ayyamin, 4 hari. Kemudian dibayatlah Hasan bin Ali
pada hari wafat bapaknya Ali pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, sallamal amra ila Muawiyah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Wa bidzalika zaharat ayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu nampaklah tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabdanya al khilafatu ba'di 30 sanah. Khilafah setelah sepeninggalku berlangsung selama 30 tahun. Wa qawluhu fil Hasani inna ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah ayusliha bihi fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Ya, wa qawlihi, ya di situ ataf ke fi qawlihi, wa qawlihi fil Hasani, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hasan, inna ibni hadha sayyid, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, nanti pemimpin. Wa la'alla Allah yusliha bihi fi'ataini 'azimatain minal muslimin, ya semoga Allah ayusliha bihi, mendamaikan dengan sebabnya, bihi dengan sebab Hasan, fi'atain, dua golongan yang besar dari kalangan kaum muslimin. Dan benar, yang dimana Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, sehingga damailah dua golongan yang besar tersebut dari kalangan kaum muslimin. Kemudian kata penulis, kita baca matannya saja. Wa nashhadu lil asharati bil jannati kama syahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa nashhadu lil asharati, dan kita bersaksi terhadap 10 sahabat dengan surga. Karena Nabi kama syahida lahumun nabiyyu, sebagaimana Nabi bersaksi untuk mereka. Nabi mengatakan mereka di surga, maka kita juga meyakini mereka di surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakrin fil jannah, Umaru fil jannah, Utsmanu fil jannah, Aliun fil jannah, Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Nah, kita pun meyakininya. Wa kullu man syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannati syahidna lahu biha. Wa kullu man syahida lahu an-nabiy, setiap yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga, dipastikan dengan surga oleh Nabi, syahidna lahu, maka kita menyaksikannya untuknya. Biha dengan surga, ha kembali ke al-jannah, biha dengan surga. Maka kita meyakini 10 sahabat tadi itu dia masuk surga. Dan juga contoh yang lain kaqaulihi, seperti sabda Nabi SAW, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain keduanya adalah pemimpin pemuda penduduk surga. Berarti Hasan dan Husain di surga. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa qawluhu li Thabit bin Qais, dan sabda Nabi SAW kepada Thabit bin Qais, innahu min ahli jannah, sungguhnya dia termasuk dari penduduk surga. Wala najzimu li ahadin min ahlil qiblati bi jannatin wala narin illa man jazama lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena banyak orang di luar sana menyimpang di sini. Lakinna narju lil muhsini wa nakhafu 'alal musii. Wala najzimu, kita enggak boleh memastikan li ahadin, untuk seseorang, min ahlil qiblah, dari ahlil qiblah, yaitu dari orang Islam, ya. Orang Islam kan dia orang yang berkiblat ke Ka'bah, ahlil qiblah. Kita enggak boleh memastikan untuk seseorang dari ahlil qiblah dengan surga, dan tidak boleh juga dengan neraka. Bagaimana kita jumpai orang di luar sana mengatakan, wah ini dia surga nih, dia surga, dia surga. Atau nanti orang-orang yang sering jaga Habib-Habib, apa itu namanya? Apa namanya? Ah itu, apa? Benar kan? Surga ini. Nanti Habib ini dia di surga, ini dia di surga. Nggak boleh. Kita nggak boleh memastikan seseorang dari ahli kiblat dengan surga, dan tidak boleh juga dengan neraka. Illa man jazama lahu Rasul, kecuali yang dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, lakinna narju lil muhsini, akan tapi kita berharap surga bagi orang yang berbuat baik.
Kita berharap ya, nggak pasti, nggak memastikan, tapi hanya berharap. Wah, ini dia orang yang bertauhid, insya Allah dia akan masuk surga. Berharap. Wa nakhafu 'alal musii, dan kita takut neraka atas orang yang berbuat buruk. Kita takut neraka atas orang yang berbuat buruk. Kita lanjut aja ya sebentar. Asy-syarh. Qala asy-syari rahimahullah taala, asy-syahadatu bil jannati awin nari, persaksian dengan surga atau neraka. Asy-syahadatu bil jannati awin nari laisa lil aqli fiha madkhalun. Itu di aqidah Ahlus Sunnah. Fahiya mauqufatun 'ala asy-syar'i. Faman syahida lahu syari'u bidzalika syahidna lahu wa man la fala. Lakinnana narju lil muhsini wa nakhafu 'alal musii. Perhatikan kata Syekh Ibnu Utsaimin, asy-syahadatu bil jannati awin nar, persaksian dengan surga atau neraka, laisa lil aqli fiha madkhal. Tidak ada untuk akal di dalamnya tempat untuk masuk, enggak ada. Jadi enggak boleh kita mengakal-akali, oh ini dia menurut akal saya ini kayak dia pasti masuk surga nih. Pasti masuk surga. Enggak boleh. Laisa lil aqli fiha madkhal. Enggak ada untuk akal di dalamnya madkhal, pintu masuk. Fahiya mauqufatun 'ala syar'i, maka dia berhenti di atas syariat. Persaksian seseorang dengan surga atau neraka berhenti di atas syariat. Faman syahida lahu syari'u, maka barang siapa yang disaksikan oleh syariat, bidzalik, dengan hal itu ya surga atau neraka, syahidna lahu, kita bersaksi atas hal itu. Bersaksi untuknya. Bersaksi untuknya. Kalau dia orang yang di surga, kalau dia orang yang di neraka, kalau ini disaksikan oleh syariat. Wa man la fala, dan barang siapa yang tidak disaksikan oleh syariat, maka kita tidak boleh menyaksikannya. Lakinnana narju lil muhsin, akan tapi kita berharap surga bagi orang yang berbuat baik. Wa nakhafu 'alal musii, dan takut neraka atas orang yang berbuat buruk. Wa tanqasimu syahadatu bil jannati aw bin nari ila qismaini, ammatun wa khassatun. Wa tanqasimu syahadatu bil jannati aw bin nar, dan terbagi persaksian dengan surga atau dengan neraka menjadi dua pembagian. Pertama amah, secara umum. Yang kedua khassah, secara khusus. Ya, khusus itu tadi yang dipastikan, ditakyin, ditentukan. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Utsman di surga. Itu yang ditentukan. Fal ammatu hiyal mu'allaqatu bil wasfi, berkaitan dengan sifat. Seperti apa berkaitan dengan sifat? Mithlu an nashhada likulli mu'minin bi annahu fil jannati aw likulli kafirin bi annahu fin nari aw nahwi dzalika min al awsafil lati ja'alaha asy-syari'u sababan lidukhulil jannati awin nari. Ya, persaksian dengan surga atau neraka terbagi menjadi dua. Kenapa? Ana sakit ini, kena ini kuping ana. Kalau yang udah sering pakai kacamata biasa Mas Arden. Yang pertama secara umum, hiyal mu'allaqatu bil wasfi, yang berkaitan dengan sifat. Seperti apa? An-nashhadu likulli mu'minin, kita bersaksi setiap orang yang beriman bahwasanya dia di surga. Sifat ya, setiap yang beriman. Dan kita enggak boleh memastikan Anas di surga, Toha di surga. Tapi dengan sifat, ya setiap mukmin, Anas beriman, ya udah, insyaallah surga. Beriman, ya sifat. Aulikulli kafirin bi annahu fil nar, dan untuk setiap kafir ya sifat. Orang kafir dia di neraka, sifat. Au nahwi dzalik, atau semisal itu, minal awsafil lati ja'alaha asy-syari'u, atau dari sifat-sifat yang dijadikan oleh syariat sababan, sebagai sebab lidukhulil jannati awin nar, untuk masuknya surga atau neraka. Itu yang pertama secara umum. Wal khassatu, dan secara khusus, hiyal mu'allaqatu bi syakhsin, yang berkaitan dengan perorangan. Ya, kayak tadi, fulan di surga, ini khassah.
mithlu an nashhada li syakhsin muayyanin bi annahu fil jannati aw li syakhsin muayyanin bi annahu fin nari fala nu'ayyinu illa ma ayyanahu Allahu aw rasuluhu. Seperti apa? An nashhada li syakhsin, kita bersaksi untuk seseorang tertentu, muayyanin tertentu. Kita bersaksi untuk seorang tertentu bahwasanya dia di surga, atau untuk seseorang tertentu bahwasanya dia di neraka. Dan lihat di sini untuk yang khusus, fala nu'ayyinu illa ma ayyanahu Allahu aw rasuluhu. Kita enggak boleh menentukan kecuali apa yang ditentukan oleh Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'ayyanuna min ahlil jannati katsiruna. Orang-orang yang ditentukan dari penduduk surga banyak. Yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari penduduk surga yang dipastikan oleh Nabi, termasuk dari penduduk surga banyak ya. Wa minhum, sebagian dari mereka adalah al-asyaratul mubasysyaruna bil jannati, 10 yang dijamin masuk surga. Ya, 10 yang dijamin, atau al-mubasysyarun terjemahan letterleknya itu yang diberikan kabar gembira dengan surga. Wa khussu bihadzal wasfi, mereka disifatkan dengan sifat ini ya, 10 yang dijamin masuk surga. Kenapa mereka dikhususkan dengan sifat ini? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kenapa dikhususkan? Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi haditsin wahidin. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka dalam satu hadis, sehingga disifatkanlah mereka dengan 10 sahabat dijamin masuk surga. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, mengumpulkan 10 sahabat tersebut, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu al-Albani. Wa qad sabaqa al-kalamu 'ala al-khulafa'i al-arba'ati wa ammal baquna fajumi'u fi hadzal baiti. Ya, telah berlalu pembahasan tentang khulafa al-arba'ah ya. Biografi singkat tentang khilafah yang 4 sudah berlalu ya. Abu Bakar sudah dibahas biografi singkatnya, Umar sudah dibahas, Utsman sudah dibahas, Ali sudah dibahas. Berarti tinggal berapa di situ, Gio? Tinggal berapa yang belum dibahas? Ayo. Tinggal berapa? Tinggal berapa yang belum dibahas, Gio? 6. Ahsan. Khilafah al-arba'ah 4 kan? Dan tadi yang dijamin masuk surga berapa? Dalam hadis 10. 10 kurang 6 berapa deh kita? 10. 10 kurang 4 berapa? 6. Ahsan. Masya Allah, ngapa? Tes kefokusan, masih fokus gak gitu kan? Ini antum jiwa badan antum di sini tapi jiwanya masih di sini gak gitu kan? Oke, wa amal baqun, adapun sisanya ya 6 itu, fajumi'u fi hadzal bait, dikumpulkan mereka dalam bait ini. Ya, antum hafal ini. 10 yang dijamin masuk surga. Kalau 4 kan udah jelas. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 6 sisanya itu dikumpulkan dalam bait ini. Sa'idun wa Sa'dun wa Banu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairu al-Mumaddahu. Mudah dia kalau dalam bentuk bait syair mudah. Sa'idun wa Sa'dun wa Banu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairu al-Mumaddahu. Sa'id, kemudian ya Sa'id bin Zaid, wa Sa'ad ya Sa'ad bin Abi Waqqas nanti dibahas. Wa Banu Auf, siapa Banu Auf? Abdurrahman bin Auf. Wa Talha siapa? Talha bin Ubaidillah. Wa Amiru Fihrin, siapa Amir Fihr? Siapa Amir Fihr? Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ya tulis Amir Fihr Abu Ubaidah. Wa Zubair siapa? Bin Awam al-Mumaddahu, yang dipuji. Ya, jadi ini 6. Dan tadi sama khalifah yang 4. Jadi totallah 10. Talha ya kita bahas ya. Masih semangat antum ini? Hah? Ini mudah saja biografi. Benar gak? Tinggal antum dengar saja.
Fatalhatu huwa ibnu Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah, min Bani Taimin ibni Murrata, ahadus thamaniyati, ya perhatikan harakatnya, as-sabiqina ilal islami, qutila yaumal jamali fi Jumada al-akhirati sanata 60 wa 30 lil hijrah an 40 wa 60 sanatan. Perhatikan Talha, ya Talha bin Ubaidillah min Bani Taim bin Murrah. Beliau adalah ahadus tsamaniyati as-sabiqina ilal Islam, salah satu dari 8 as-sabiqin yang paling awal masuk Islam. Salah satu dari 8 yang paling awal masuk Islam. Qutila yaumal jamal, ya, Talha dibunuh pada perang Jamal. Fi Jumadal akhirah, pada bulan Jumadal akhirah, tahun 36 Hijriah, dan beliau wafat ketika umur 64 tahun. 64 tahun. Zubair huwa ibnul Awwami, Zubair bin Awwam, min Bani Qusay ibni Kilabin, min Bani Qusay ibni Kilabin, ibnu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, insarafa yaumal jamali an kitali aliyin, falaqiyahu ibnu Jurmuzin faqatalahu fi Jumadal ula sanata 60 wa 30 lil hijrah an 67 sanatan. Perhatikan, Zubair bin Awam dari Bani Qusay bin Kilab. Beliau adalah ibnu ammah. Apa arti ibnu ammah? Anak bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau anak bibi apa itu namanya? Hah? Anak bibi. Antum punya paman nih. Anaknya itu siapanya antum? Sepupu. Kayak ya deh. Sepupu. Jadi Zubair bin Awam siapa? Sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu ammati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, apa? Berarti bersama kita dia. Insarafa yaumal jamal, ya, Zubair meninggalkan perang Jamal dari membunuh Ali. Ya, di situ terdapat cobaan. Ya, antum baca itu sejarah panjang tentang perang Jamal. Muawiyah, Abu Sufyan, itu kitabnya segini kalau yang bahasa Indonesianya. Antum baca itu, Masya Allah. Kalau orang yang dia diberikan taufik, dia suka baca-baca seperti itu, bagus. Falaqiyahu ibnu Jurmus, lalu berjumpa dengan ibnu Jurmus, faqatalahu, lalu dibunuh oleh ibnu Jurmus pada Jumadal ula tahun 36 Hijriah, dan beliau wafat ketika umur 67 tahun. Ketiga, wa Abdurrahmani ibnu Aufin min Bani Zuhrata ibni Kilabin, dari Bani Zuhra ibn Kilab. Tufiya sanata ithnataini wa thalathina lil hijrah an ithnataini wa sab'ina sanatan wa dufina bil Baqi'i. Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhra bin Kilab wafat pada tahun 32 Hijriah dan meninggal ketika umur 72 tahun, dikubur di kuburan Baqi'. Wa Sa'd bin Abi Waqqas huwa ibnu Malik min Bani Abdi Manafin ibni Zuhrata, awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Yang dia baca sirah tahu, pemanah pertama di jalan Allah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Mata fi qasrihi bil aqiqi ala asharati amyalin minal madinati wa dufina bil Baqi'i sanata 55 lil hijrah an ithnataini wa thamanina sanatan. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ibnu Malik dari Bani Abdi Manaf bin Zuhrah,
Awwalu man rama bisahmin, orang yang pertama kali yang melempar panah di jalan Allah. Mata fi qasrihi, ya, beliau wafat di kediamannya di Aqiq, ya. Wafat di kediamannya di Aqiq ala asyarati amyal, ya. Aqiq itu di mana? Sejarak 10 mil dari Madinah. 10 mil dari Madinah. Ya, 1 milnya itu 800 meter. Antum hitung itu. Wa dufina bil Baqi'i, dan dikubur di Baqi tahun 55 Hijriah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas wafat ketika umur 82 tahun. Wa Sa'id bin Zaid wa ibnu Zaid ibn Amr bin Nufail al-Adawi, atau di situ lebih tepatnya dibaca al-Adawiyyu sebagai badal di situ. Sa'id bin Zaid, dia adalah ibnu Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi. Kana minas sabiqina ilal islami, termasuk orang yang mendahului masuk ke dalam agama Islam. Tufiya bil Aqiqi, ya, wafat di Aqiq. Wa dufina bil Madinah, dan dikubur di Madinah sanata wahidatin wa khamsina lil hijrah an bid'in wa sab'ina sanatan. Dikubur di Madinah pada tahun 51 Hijriah, dan ketika umur 70 tahun lebih. Ya, bid'ah itu dari berapa sampai berapa? 3 sampai 9, ya. 70 tahun lebih. Abu Ubaidah, ya ini tadi Amiru ibnu Abdillahi ibnil Jarrahi min Bani Fihrin. Tadi di bait apa? Amiru Fihrin. Berarti siapa Amiru Fihrin? Abu Ubaidah. Minas sabiqina ilal islami tufiya fil Urduni fi ta'uni Amwasa sanata 18 lil hijrati an 58 sanatan. Abu Ubaidah, nama beliau aslinya adalah Amir, ya, Abu Ubaidah itu kunya, ya. Nama beliau adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah dari Bani Fihr, ya, Amiru Fihr. Minas sabiqina ilal Islam, termasuk orang-orang yang mendahului masuk ke dalam agama Islam. Tufiya fil Urdun, ya, diwafatkan di Urdun pada Ta'un Amwas, ya, karena wabah Ta'un. Karena wabah Ta'un Amwas namanya. Karena wabah Ta'un. Pada tahun 18 Hijriah, dan beliau wafat ketika umur 58 tahun. Wa mimman syahida lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannati al-Hasan wal Husain wa Thabit bin Qais. Wa mimman, dan termasuk orang yang disaksikan baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga juga adalah Hasan, Husain, dan Thabit bin Qais. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hasan dan Husain keduanya adalah pemimpin pemuda penduduk surga. Berarti di surga. Rawi Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi Thabit bin Qais, innaka lasta min ahlin nari walakinnaka min ahlil jannah. Dan Thabit bin Qais juga dipastikan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Apa kata Nabi? Innaka lasta min ahlin nar. Sesungguhnya kamu bukan dari penduduk neraka. Walakinnaka min ahli jannah, akan tapi kamu termasuk dari penduduk surga. Rawal Bukhari. Fal Hasan, siapa itu Hasan? Sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatuhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya. Wa huwa amirul mu'minina, ibnu amiril mu'minina, Ali ibnu Abi Talib, wulida fi 15 Ramadana sanata 3 wa mata fil Madinati wa dufina fil Baqi'i fi Rabi'il Awwali 50 lil hijrati. Lahir pada tahun 15 Ramadan tahun 3 dan wafat di Madinah dan dikubur di Baqi pada bulan Rabiul Awal 50 Hijriah. Husain sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatu, juga cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, wa huwa ibnu Ali bin Abi Thalib,
anaknya Ali bin Abi Thalib. Wulida fi Sya'ban sanata arba'in lil hijrah wa qutila fi Karbala fi asyarati Muharramin sanata wahidatin wa sittina lil hijrah. Ya, lahir pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah, dibunuh di Karbala pada 10 Muharram dan beliau wafat ketika umur 61 tahun. Ketika umur 61 tahun. Fi asyarati Muharram, bukan tidak menunjukkan umur itu. Wafat di Karbala pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Ya, itu tidak menunjukkan umur. Berarti di situ umur Husain berapa? 61 kurang 4 berapa? Ayo. 61 kurang 4 berapa? 57. Siapa yang bilang 58 tuh? Umur Husain berapa? 57 tahun. Wa Thabit wa Ibnu Qaisin Ibnu Syammasin al-Ansariyu al-Khazrajiyu Khatibul Ansari qutila syahidan yaumal yamamati sanata 11 lil hijrati fi akhiriha au awwali sanata 12 lil hijrah. Thabit wa Ibnu Qais Ibn Syammas al-Ansari al-Khazraji Khatibul Ansar, juru bicaranya Ansar. Qutila syahidan, dibunuh syahid pada perang Yamamah pada tahun 11 Hijriah di akhirnya, ya, 11 Hijriah akhir atau awal tahun 12 Hijriah, antara 11 Hijriah akhir atau awal tahun 12 Hijriah. Kenapa? Ngeliat anak? Masya Allah, dikit lagi. Masih semangat ini. Tinggal yang ditentukan dari penduduk neraka. Baru nanti itu masuk bab baru. Ya, kita bahas nanti setelah tarawih. Wala nukafiru ahadan min ahlil qiblah. Nah, itu baru. Masih semangat ini? Masih. Bismillah. Yang penting ana minta antum fokus di harokatnya saja dan terjemahan. Ini nggak butuh kefokusan untuk memahami seperti sebelum-sebelumnya. Al-mu'ayyanuna min ahlin nari fil kitabi was sunnati, yang ditentukan dari penduduk neraka dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Minal mu'ayyanina bil Qur'ani, dari orang-orang yang ditentukan dengan Al-Quran, termasuk dari penduduk neraka siapa? Pertama Abu Lahab. Dalam surat apa? Surat Al-Masad atau Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, Abdul Uzza namanya, Ibnu Abdul Muttalibi, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atuhu kadzalik, ya, Ummu Jamil Arwa bintu Harbi ibni Umayyah ukhtu Abi Sufyana. Biqauli ta'ala tabbat yada abi lahabi wa tab ila akhir surah. Ana jadi keingat itu. Ada di video Habib itu tabbat ya babil. Antum pernah lihat belum? Belum ya? Habib baru-baru masih seumuran antum kayaknya udah jadi Habib, dia udah maju di panggung asal-asal ngomong. Enggak ada ilmunya. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Itu termasuk yang ditentukan dari penduduk neraka. Begitu juga istrinya Ummu Jamil hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bintu Harb bin Umayyah dan Ummu Jamil adalah saudarinya Abi Sufyan. Sebagaimana pada firman Allah, tabat yada abi lahabi wa tab ila akhir surah.
Dan wa minal muayyanina bis sunnah, termasuk yang ditentukan dalam hadis Abu Talibin. Siapa Abu Talib? Siapa ya Nabi? Hah? Abu Talib siapa? Abu Talib siapa? Pamannya Nabi. Yang kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Waduh, harus belajar sirah ini. Allah Ustaz. Abu Talibin Abdul Manafin. Abdul Manaf bin Abdul Muttalibi. Ya, Abu Talib Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Ini termasuk yang ditentukan dari penduduk neraka dalam sunnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Talibin. Yang paling ringan penduduk neraka adabnya Abu Talib. Apa ahwan artinya? Paling ringan. Apa itu azabnya? Wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaguhu. Yaitu munta'ilun dipakaikan sendal dipakaikan dengan bina'lain dengan dua sendal, yaghli minhuma dimaguhu. Mendidih dari kedua sendal tersebut otaknya. Rawahul Bukhari. Wa minhum Amr bin Amir bin Luhayyin Al-Khuzai, ya termasuk yang ditentukan dari penduduk neraka dalam sunnah adalah Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai. Nabi SAW bersabda, ra'aituhu yajurru am'ahu finnar. Nabi SAW mengatakan, aku melihatnya dia menyeret dia menyeret am'ahu, usus-ususnya di neraka. Berarti Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai di neraka. Rawal Bukhari wa ghairu. Alhamdulillah. Nanti insyaallah setelah tarawih kita lanjut. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.